Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Ananda kelas 10 IIS 3 yang tetap mengikuti KBM online untuk hari ini. Oke, jadi hari ini agenda kita adalah membahas mengenai KD 3.9 dan 4.9. Apa itu? Kalau untuk KD 3.9-nya adalah menganalisis dan KD 4.9-nya adalah menyajikan hasil analisis. Apa yang mau dianalisis hari ini? Yang ingin dianalisis hari ini ialah manusia purba yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia. Dengan apa kita menganalisisnya? Kita membandingkannya dengan manusia modern. Jadi nanti kita akan mencari persamaan dan perbedaan antara manusia purba yang ada di Indonesia, di dunia dengan manusia modern yang ada saat ini. Oke, untuk itu mari kita langsung pembahasannya. Oke, untuk hari ini kita hanya akan fokus kepada 3 jenis spesimen manusia purba. Kenapa 3? Karena saya menganggap 3 inilah yang paling mewakili perkembangan dari penelitian manusia purba yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ini dia. Yang pertama adalah Australopithecus. Apa itu Australopithecus? Nah, kita bedah satu-satu dari namanya. Namanya ini berasal dari bahasa Latin kalau nggak salah atau Yunani, saya lupa. Tapi yang jelas kata Austral itu berarti selatan. Nah, Pithecus berarti kera. Nah, kera ini tidak sama dengan monyet ya. Jadi beda. Kalau kera itu adalah primata yang tidak memiliki ekor. Sementara monyet adalah primata yang memiliki ekor yang panjang. Contoh kera. Kera itu kayak orang utan. Terus apalagi ya, gorila. Sedangkan monyet kayak monyet makaka itu termasuk monyet, atau monyet topeng monyet yang bisa dipakai itu juga termasuk dari monyet atau monkey. Kalau kera kan bahasa Inggrisnya ape. Kalau monyet itu monkey. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai short dan ape atau kera yang hidup di selatan. Di selatan mana? Ini merujuk pada benua Afrika karena ia ditemukan di Afrika bagian selatan, atau kalau sekarang Afrika Selatan. Bagaimana cara hidupnya dia? Australopithecus dipercaya diyakini hidup dengan cara mencari tumbuh-tumbuhan, memakan vegetarian. Jadi awalnya dia vegetarian, kemudian mulai beradaptasi menjadi karnivora dan mulai berburu dan memakan hewan. Ketika dia sudah mulai berburu, diyakini pula pada saat itu terjadi perkembangan otak pada spesies ini. Karena ya memang karena ketika dia makan daging, otomatis kan asupan proteinnya bertambah menjadi meningkat. Nah, diyakini pula pada saat itu kemampuan otaknya meningkat. Yang berikutnya kita yang kedua. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Apa itu? Nah, kita lihat, kita bedah lagi dari namanya. Ada kata Pitheca. Nah, seperti yang kita pahami tadi bahwa Pitheca itu berarti kera. Anthropus berarti manusia. Dan erectus berarti berdiri tegak. Nah, diyakini spesies ini tunggu sebentar, kita bahas dulu sejarahnya. Nah, Pithecanthropus erectus ini sendiri ditemukan fosilnya oleh seorang ilmuwan bernama Eugene de Bois.
Nah, Eugene de Bois, tulisannya Eugene de Bois. Eugene de Bois ini menemukan fosil Pithecanthropus erectus ini di daerah sungai, di daerah Trinil, di sepanjang aliran sungainya. Nah, bisa diperkirakan bahwasannya ia hidup dekat dengan sumber air. Nah, seperti naluri-naluri hewan pada umumnya pasti akan mendekati air, dan juga makhluk hidup. Insya Allah makhluk hidup apapun biasanya akan mendekati sumber air, entah itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Oke, kita bahas lagi ya. Kenapa dia disebut sebagai Pithecanthropus erectus? Nah, sejarahnya seperti ini. Ketika Eugene de Bois menemukan fosil dari makhluk ini, ia menemukan tulang tungkai yang panjang. Tulang tungkai itu apa? Tulang tungkai itu ialah tulang kaki, bisa dibilang tulang kaki atau tulang paha, tulang betis. Nah, ia menemukan tulang tungkai yang panjang. Nah, dari sini ia meyakini bahwasannya spesimen ini sudah mulai berdiri tegak. Nah, namanya sini dari kata Pitheca dan Anthropus. Nah, dikatakan Pitheca karena memang spesies ini masih mempertahankan ciri-ciri kerah seperti struktur tulang tengkorak, volume otak, dan juga sifatnya dalam mencari makan. Sedangkan disebut Anthropus, kenapa? Karena ia sudah mulai berdiri tegak layaknya manusia modern. Nah, ini jadi dapat dikatakan bahwasanya kera ini sudah termasuk menjadi kera bipedal. Apa itu bipedal? Bipedal adalah makhluk hidup yang berdiri dengan dua tungkai atau dua kaki. Berbeda dengan makhluk quadrupedal. Quadrupedal itu artinya dia berdiri dengan 4 tungkai, seperti kucing dan anjing. Nah, Pithecanthropus erectus ini dipercaya sebagai mata rantai yang menghubungkan antara primata yang berjalan dengan 4 kaki menuju primata yang berjalan tegak dengan 2 kaki, seperti itu. Dan Pithecanthropus ini adalah makhluk atau bisa dibilang manusia purba yang ditemukan di Indonesia, asli Indonesia. Oke, yang berikutnya kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis. Nah, apa itu Homo neanderthalensis? Kita kaji lagi dengan pendekatan nama. Homo dan Neanderthal. Homo ini juga berarti manusia. Jadi Homo memiliki kesamaan makna dengan Anthropus. Oke, dengan Anthropus. Sama-sama manusia. Sedangkan Neanderthalensis berasal dari kata Neandertal. Neandertal ini adalah nama sebuah lembah di Eropa. Nama sebuah lembah di Eropa, tepatnya di daerah sekarang mungkin antara Jerman dan Belanda. Nah, di sanalah di lembah Neandertal itu hidup makhluk spesies yang disebut Homo neanderthal. Nah, Homo neanderthal ini sendiri dari wujud fisiknya bisa dibilang cukup mendekati dengan manusia modern. Akan tetapi memang Homo neanderthal ini masih diklasifikasikan sebagai manusia atau makhluk purba. Nah, apa yang menjadi istimewanya? Homo neanderthal ini sudah bisa menggunakan peralatan. Jadi di tempat-tempat penggalian fosilnya ditemukan alat-alat yang terbuat dari batu. Nah, itu artinya apa? Mereka sudah bisa memanfaatkan membuat alat. Mereka mencari makan dengan cara berburu. Namun untuk apakah mereka sudah bercocok tanam itu masih diragukan kepastiannya, masih dicari lagi. Nah, Homo neanderthal sendiri ini dulu menguasai hampir seluruh benua Eropa. Nah, mereka biasanya berburu mamut atau kijang dan hewan-hewan lainnya. Nah, Homo neanderthal sendiri dipercaya punah. Jadi ini punah ya. Kenapa punah Homo neanderthal? Diyakini punah karena adanya
desakan dari manusia Cro-Magnon. Tulisannya Cro-Magnon, tapi dibaca Cro-Magnon. Siapa Cro-Magnon ini? Manusia Cro-Magnon oleh para ahli dipercaya sebagai awal atau bentuk awal dari manusia modern, atau yang kita sebut sebagai Homo sapiens. Nah, bahkan ada peneliti yang mengatakan bahwa Cro-Magnon ini adalah leluhur dari orang-orang Eropa, karena dari segi fisik sangat mendekati. Nah, perbedaan antara Homo Cro-Magnon dan Homo Neanderthal adalah Homo Cro-Magnon ini hidup secara berkelompok. Walaupun Homo Neanderthal dari segi fisik lebih besar dan lebih kuat, tapi mereka hidup secara seperti terisolir dari satu sama lain. Jadi tidak membentuk kelompok besar. Beda dengan Cro-Magnon. Cro-Magnon ini hidup dalam kelompok yang besar. Nah, ketika mereka bertemu dengan Homo Neanderthal, otomatis Homo Neanderthal kalah dari segi jumlah. Nah, akhirnya Cro-Magnon ini menggeser eksistensi dari Homo Neanderthal. Nah, jadi seperti itu. Kita tadi sudah fokus kepada 3 jenis manusia purba. Dari yang tadinya berjalan dengan 4 tungkai, lalu berjalan tegak, lalu sampai membuat alat. Oke. Dari sini mungkin kalian sudah melihat apa saja sih persamaan antara 3 ini dan perbedaannya dengan manusia modern. Nah, nanti akan menjadi tugas kalian. Sekarang silahkan kembali ke grup, nanti akan dikirimkan tugas masing-masing. Jangan lupa tinggalkan komen sebagai bukti kalian telah belajar melalui video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.